Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas, saya akan menanggapi di mana seorang pria muslim, dia pamer sholat di tengah jalan, di mana dia melaksanakan doanya, ibadahnya, salatnya di tengah jalan raya. Dan kemudian begitu banyak kendaraan yang lewat, yang dimana bola-balik kendaraan, bahkan padat kendaraan pada saat itu, dan dia tidak peduli, tetap dia melaksanakan sholatnya di tengah jalan raya. Oleh karena itu, mari kita simak videonya yang berikut ini. Viral seorang pria di Gresik salat di tengah jalan raya Pantura Manyar pada Kamis, tanggal 10 Agustus tahun 2023, malam. Pria tersebut mengenakan pakaian lengkap, sarung, peci dan menggunakan sajadah saat salat di jalan raya Manyar masuk desa Sembayan. Aksi salat di tengah jalan raya tersebut terekam video amatir dan viral di media sosial, Facebook dan Instagram. Dalam video berdurasi 25 detik, pria tersebut tampak santai meskipun arus lalu lintas cukup padat. Hal ini membuat warga yang berada di sekitar lokasi merekam aksi salat di tengah jalan raya tersebut. Beberapa pria berusaha mendekati dan membujuk pria tersebut, namun tidak dihiraukan. Dia tetap melanjutkan salat. Pria tersebut akhirnya pindah tempat setelah selesai salat. Kepala Desa Sembayat, Amin, membenarkan viralnya seorang pria yang salat di tengah jalan raya tersebut. Pria tersebut melaksanakan salat pada Kamis, 10/8, sekitar pukul 21 WIB. Pantauan di lapangan, Jalan Raya Pantura Manyar ramai dengan kendaraan besar. Dilalui kendaraan besar seperti truk tronton. Suratman, 52 tahun, salah seorang saksi mata menjelaskan, pria tersebut datang ke Sembayat untuk menemui saudaranya. Tiba-tiba salat di tengah jalan raya. Kemudian warga berusaha menegur dan merayu untuk menepi karena bahaya. Sholatnya lagi pindah ke pinggir jalan. Tanya, dia sampai ke sini sama saudara. Sampai situ, nggak tahu-tahunya kak sudah turun ke jalan. Banyak orang-orang manggil saya. Habis itu masa orang bayang saya mau saya kan nggak mungkin. Jadi saya tunggu sampai selesai. Terus habis itu saya ajak ke jalan. Jam berapa itu Pak? Sekitar jam 8. Ya, jam 8 sore ya. Sama saudara sendiri ya. Sholat apa Pak? Nggak tahu saya masalah apa, nggak tahu saya. Itu dia videonya, teman-teman ya. Kita sudah melihat itu salah satu oknum yang mabuk agama menurut saya, yang dimana dia tidak peduli dengan fasilitas umum. Dia tidak tahu bahwa itu adalah fasilitas umum, yang dimana itu tidak boleh digunakan untuk melaksanakan ibadah salat, apalagi kendaraan. Kalau misalnya nanti kena tabrak atau kena gilas oleh truk, siapa yang salah? Nah, jadi saya kurang tahu bagaimana cara atau pola pikir mereka ini, dan saya juga kurang tahu apa sih sebenarnya motif mereka melaksanakan salatnya di tengah jalan, di jalan raya yang dimana itu kendaraan bolak-balik lewat. Nah, apa motifnya? Supaya dilihat orang bahwa dia adalah orang yang paling alim, atau dia adalah orang yang calon-calon masuk surga. Nah, apakah itu motifnya? Supaya dipuji orang, oh luar biasa orang ini, ibadahnya, solehnya luar biasa. Nah, jadi teman-teman, saya kurang tahu bagaimana cara berpikir mereka itu untuk bisa beragama ya. Nah, ini hanya oknum-oknum saja. Nah, memang tidak semua. Tetapi kalau kita lihat di mana-mana ada masjid, di berbagai daerah, di desa, di kota, ada masjid atau musola, yang dimana di sana bisa melaksanakan ibadah salat. Bahkan di rumah pun kalau ada, itu bisa melaksanakan ibadah salat. Jangan sampai melaksanakannya di tengah jalan raya. Nah,
Jadi kalau kita lihat teman-teman di beberapa waktu yang lalu bahkan viral ya, di mana terjadi pelarangan ibadah di bulan Agustus ini saja, itu sudah 2 kali ada pelarangan ibadah. Yang dimana sebenarnya orang Kristen itu tidak pernah melaksanakan ibadahnya, tidak pernah berdoa di tengah jalan raya. Mereka berdoa di rumah, mereka beribadah di gedung, tidak mengganggu fasilitas umum. Tidak mengganggu sama sekali teman-teman ya. Nah, justru itu yang mereka larang. Justru itu yang mereka persekusi. Justru itu yang mereka bubarkan. Nah, justru orang-orang yang beribadah di gedung, di rumah, itu yang dilarang oleh mereka yang intoleran ini. Nah, tetapi kalau mereka beribadah di tengah jalan, itu justru dijaga. Dijaga teman-teman. Supaya jangan kena tabrak sama sepeda motor. Nah, jadi inilah Indonesia kita ini ya, itu sudah terbalik kadang-kadang oknum-oknum ini cara berpikir mereka terbalik. Nah, karena mereka tidak bisa lagi membedakan mana jalan raya, mana rumah ibadah, mana tempat untuk berdoa, mereka sudah tidak bisa membedakan lagi. Nah, justru dengan kuatnya, dengan anarkisnya mereka mengganggu agama lain, mengganggu doa agama lain, mengganggu ibadah agama lain. Nah, jadi mereka luar biasa anarkisnya. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus sudah pernah mengingatkan kepada kita semua ya. Jadi khususnya ini bagi kita yang Kristen, memang tidak ada yang pernah melakukan ibadahnya atau doanya di tengah jalan raya. Di tengah jalan raya. Tidak pernah mengganggu fasilitas umum. Karena orang Kristen itu, orang yang mengikut Yesus itu bisa membedakan mana itu rumah doa, mana itu gereja, dan mana itu jalan raya. Itu sangat-sangat bisa dibedakan. Nah, jadi orang Kristen itu tidak pernah istilahnya promosi, pamer masalah ibadah ini. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kita berpikir secara logis, yang dilihat Tuhan itu ketika kita beribadah bukanlah metode ibadahnya, melainkan hati kita kepada Tuhan itu untuk beribadah bagaimana. Apakah kita benar-benar tulus menyembah Dia, tulus taat kepada perintahnya, tulus melakukan segala apa yang Dia suruh. Nah, jadi jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Paulus bahwa bibir mereka memuliakan aku, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, memang kita punya keyakinan masing-masing dan itu kita jalankan sesuai dengan agama kita masing-masing. Tetapi ini mengingatkan kepada kita semua bahwa jalan itu memang itu tempat atau fasilitas umum yang memang tidak boleh digunakan untuk tempat doa atau tempat ibadah. Nah, karena bukanlah masalah fisiknya tunduk atau sujud di jalan itu, tetapi masalah hati ini teman-teman. Nah, mungkin saja karena motivasinya itu supaya dilihat banyak orang yang lewat di situ, karena di sana kan ada sepeda motor, ada mobil lewat, ada truk lewat. Nah, ada yang berjalan kaki di sana. Nah, apakah dia memamerkan doanya di sana? Nah, justru sebenarnya itu yang Tuhan tidak suka. Ketika kita mengganggu kepentingan orang lain pun, itu sudah bisa menjadi dosa bagi kita. Jadi mari kita beragama itu berpikir lebih jernih lagi. Mari kita pakai hati nurani. Jangan asal sudah saja. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai mulut kita memuliakan Tuhan, tapi hati kita jauh daripada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sebenarnya sudah mengingatkan kepada kita semua. Itulah sebabnya orang Kristen itu tidak perlu pamer-pamer doa di tengah jalan. Dimanapun orang Kristen berdoa tidak perlu pamer masalah doanya. Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah ajarkan jangan seperti itu. Nah, karena ajaran Yesus ini tidak terdapat
di kitab manapun, di kitab agama manapun itu tidak terdapat yang namanya ajaran Yesus yang seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya kita tertib beribadah, supaya hati kita itu benar-benar tulus untuk berdoa kepada Tuhan, bukan supaya dilihat banyak orang. Mari kita lihat apa ajaran Yesus kepada kita. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai 6, itu judul perikopnya hal berdoa ya. Tuhan Yesus berkata begini, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik." Nah, taulah bagaimana sifat orang munafik ini teman-teman ya. Mencari muka supaya dilihat banyak orang. Nah, supaya dikatakan dia soleh, dia orang yang suci, orang yang akan masuk surga, supaya orang bilang seperti itu kepadanya. Nah, itulah orang munafik. Apa kalimat selanjutnya? Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Nah, jadi itu sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus. Jangan berdoa seperti orang munafik. Suka sekali dia doanya di tempat keramaian, di tikungan jalan raya. Jangan berdoa seperti itu. Nah, supaya mereka dilihat orang. Nah, ternyata motivasi mereka yang pamer doa ini, teman-teman, motivasi mereka supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya dikatakan, oh orang ini orang saleh, orang suci, nah, orang yang masuk surga, supaya orang bilang seperti itu kepadanya. Dan kemudian, aku berkata kepadamu, ini perkataan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi mereka sudah mendapat upahnya ketika mereka pamer. Apa upahnya? Ya, ketika dia dipuji orang. Nah, ketika dia dikagumi orang. Nah, supaya dikatakan ini orang suci. Nah, jadi itu upahnya. Dia mendapat pujian dari orang. Padahal Tuhan tidak pernah suka demikian. Ini Yesus sendiri mengatakan. Itulah sebabnya orang Kristen tidak pernah melakukan hal yang seperti itu. Tidak pernah pamer doa di tempat-tempat keramaian. Ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, apalagi ini doanya secara pribadi atau berdoanya sendiri, berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan kemudian ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, jadi kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah ini kalau berdoa itu suka bertele-tele. Entah apa-apa saja yang dia doakan tidak jelas. Nah, kemudian mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, jadi ini perkataan Tuhan Yesus teman-teman ya, sehingga nanti di ayat selanjutnya Tuhan Yesus mengajarkan di sana cara berdoa. Itulah doa Bapa kami, bagaimana kita harus berdoa yang benar. Nah, jadi inilah perkataan Yesus kepada kita semua pengikutnya, supaya kita benar-benar menjadi orang yang mau berdoa, bukan supaya dilihat orang, bukan motivasinya supaya pamer, bukan motivasinya supaya dipuji orang banyak. Nah, jadi itulah sebabnya orang yang mengikut Yesus itu berdoanya di rumah doa. Dan kemudian doanya juga di gereja. Nah, supaya tidak mengganggu orang lain. Paling kalau berdoa di gereja, ya mereka-mereka persekutuan di sana kan banyak orang. Dan di sana mereka berdoa sesuai dengan kerinduan mereka kepada Tuhan masing-masing. Apa yang menjadi pergumulan masing-masing, apa yang menjadi kerinduan masing-masing, itu sampaikan kepada Tuhan dalam persekutuan itu. Dan juga maupun secara pribadi. Ketika kita punya masalah misalnya, kita punya pergumulan, kerinduan ke depan, bagaimana rencana kita supaya kita menjadi orang yang berguna, menjadi berkat bagi semua orang, bagaimana caranya kita juga berdoa secara pribadi kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai lebih luar biasa, supaya
berdampak positif, berpengaruh baik bagi orang lain. Nah, jadi itu yang Tuhan mau. Jangan sampai kita beribadah dengan motivasi yang salah, teman-teman ya. Dan juga maupun kita di tempat ibadah kita pun seperti di gereja, kita pun harus berdoa bukan karena supaya orang lihat kita rajin gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, tetapi yang Tuhan mau ketika kita membaca firman Tuhan, kita mau taati apa yang kita baca. Kita mau lakukan apa yang kita baca. Kita juga mau mengerjakan apa yang kita doakan. Bukan hanya berdoa saja, tetapi kita kerjakan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Nah, Tuhan hanya memberkati apa yang kita kerjakan. Nah, itu dia teman-teman yang saya sampaikan ini supaya menjadi bahan pemikiran bagi kita ya, menjadi bahan pertimbangan bagi mereka-mereka yang suka pamer doa di jalan-jalan raya ya. Nah, karena kemarin itu luar biasa saya lihat pembubaran pelarangan ibadah di mana gereja dihancurkan, sekalipun itu sudah mulai dibangun, tapi mereka berani menghancurkan. Itu di Batam kejadiannya, saya sudah upload semalam. Tetapi justru mereka yang sudah begitu banyak rumah ibadahnya, tapi mereka tidak menggunakan. Saya kurang tahu apakah orang yang sholat di tengah jalan ini tadi, apakah sudah tidak bisa membedakan lagi mana rumah ibadah, mana tempat doa, mana jalan raya. Saya kurang tahu apakah dia sudah tidak bisa membedakan itu. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.